Halo brother dan sister, kali ini kita kedatangan kawan kita, ya ini Bang Dede Samsul, yang dimana kali ini Bang Dede Samsul ialah salah satu kru kapal pesiar yang bekerja di kapal Princess yang kemarin kena corona. Betul. Selamat malam Bang Dede. Selamat malam Bang Eki. Ya, sedikit perbincangan Ya. malam ini kita. Jadi saya ingin menanyakan mengenai pertama kejadian bagaimana Bang Dede saat itu ketika bekerja, terus adanya informasi mengenai virus corona, dan kemudian Bang Dede pastinya dipulangkan oleh pihak kapal. Bagaimana bisa ceritakan kepada kita? Ya kalau diceritakan mungkin banyak ya episodenya Ya. ya. Cuman saya padatin aja ya. Jadi waktu itu corona emang udah menyerang kapal pesiar itu di kisaran di bulan November 2019. Tapi itu baru isu Bang Eki. Cuman perjalanan kita ke Hong Kong menuju, Kapalnya kapal apa Bang Dede kalau boleh tahu? saya di Diamond Princess. Ya. Jadi waktu kita mau ke Hong Kong sudah ada berita dari Captain bahwa ada wabah baru namanya coronavirus. Nah, karena dulu kita belum tahu ya namanya corona kayak seperti apa, gejalanya kayak bagaimana. Nah, banyak edukasi terkait masalah coronavirus itu seperti ini loh. Nanti apabila ada yang terjangkit salah satunya bisa dilaporkan. Pada saat itu mungkin hanya pertama kali yang didapat oleh kru informasi hanya mengenai penyakit corona. Betul. Belum ada ya. Belum ada, baru informasi. Heeh. Nah, pas kita nyandar di Hong Kong, tepatnya di tahun baru, karena kita itu 2 hari di sana turun round. Nah, baru ada informasi makin kenceng, informasi corona itu sudah masuk ke Wuhan, Cina dulu. Di 2019 ke 2020, tepatnya di Januari tanggal 1, itu kita kan mulai kembali lagi dari Hong Kong menuju ke Yokohama, Jepang. Dari Yokohama, Jepang itu ada indikasi salah satu passenger yang saya ingat itu dari Amerika Ya. yang terkena coronavirus. Oh, jadi si tamunya ini yang berasal dari Amerika terindikasi coronavirus. Betul. Namun karena belum memastikan itu corona atau bukan, jadi belum ada pengecekan di atas kapal pesiar. Ya. Karena kondisinya kita masih sailing. Masih sailing. Nah, dari Hong Kong ke Yokohama, Jepang itu kita kan berhenti tuh di beberapa negara seperti di Chiang Mai, Vietnam, ada juga di Keelung, Taiwan, ada juga di satu lagi saya lupa, Pumai atau apa gitu di Vietnam. Nah, sebelum kita menuju Yokohama, Jepang, kita sempat dicek tuh di atas kapal Dicek pesiar. semua kru ya. Semua kru. Jadi yang mendekati gejala coronavirus itu mulai diceklis satu persatu. Yang awalnya mereka informasikan dan mereka cek itu mengenai gejala corona apa yang mereka ceritakan atau jelaskan pada kru? Kita tuh dulu difokuskan ke suhu. Oh, suhu Apabila badan ya. suhunya di atas lebih dari 36 derajat Celcius, apalagi yang sudah 39, itu wajib diisolasi. Oh, diisolasi. Nanti dilaporkan. Kebetulan salah satunya waktu itu teman saya sendiri, satu tim, dia mengalami gejala melebihi dari atas normal suhunya, lalu dia diistirahatkan untuk dicek oleh tim medis. Waktu itu tim medisnya dari tim kapal pesiar juga, bukan dari tim luar. Nah, ketika kita sampai ke Yokohama, Jepang, Bang Fki, nah di situ pas posisi saya juga mau keluar, mau nyari udara segar. Ya. Anehnya ada informasi dari Japan government untuk jangan dulu keluar nih, Ya. karena ada situasi yang Himbauan, genting. ya. Ada informasi dari kapal yang disampaikan ke pemerintahan Jepang yang satu passenger tersebut. Oh, berarti kru kena gitu ya. Betul. Nah, dan pada saat itu kan otomatis pada saat pemberitahuan pada kru atau pada tim atau teman dedeknya sendiri, Bang Dede sendiri, mereka merasa khawatir dan pastinya mereka ingin memastikan bahwasanya mereka kena atau enggak, karena Betul. nyatanya itu virus corona diinformasikan sangat bahaya. Betul. Seperti di Wuhan, kejang-kejang atau gimana. Dan pada saat itu kita memang belum tahu ya Iya, kejadiannya betul seperti sekali. apa, hanya orang awam kan. Iya. Nah, dan pada saat diperiksa ada yang kena, pasti mungkin dari pihak teman-teman sendiri bingung karena namanya virus kan menyebar secara Betul. menyeluruh. Mm-mm. Dan Kang Dede sendiri khawatir atau tidak?
Pastinya kita sangat khawatir sekali Bang Efki, karena memang informasi tentang coronavirus itu kita hanya by paper Ya, yang kita terima melalui cabin-cabin Ya. yang sudah disebarkan oleh staf-staf kapal pesiar. Nah, ketika kita sudah di stop, dilarang untuk keluar di Yokohama Jepang, itu benar-benar mulai genting perasaan kita. Apakah kita salah satunya? Ya, betul. Kita nggak tahu. Cuman karena indikasi yang dimaksudkan menuju ke coronavirus itu hampir mirip yang ada di satu passenger dari Amerika, Ya. maka semuanya terkena imbas. Nah, gitu. Yang saya tanyakan di sini, beliau kan dari Amerika. Betul. Apakah dia main ke Jepang dulu, ke Cina dulu, mengingat pertama kalinya adalah di negara Cina? Betul. Nah, sebetulnya kita itu melewati Cina, itu salah satu cruise kami. Hanya gitu. saja untuk Indonesian crew itu dilarang untuk keluar. Kebetulan saya joinnya juga telat, Ya. jadi saya tidak tahu histori sebelumnya itu seperti apa. Ya. Namun yang saya tahu waktu itu sempat keluar si salah satu passenger ini itu di Hong Kong tadi yang saya ceritakan. Gitu. 2 hari kita tahun baru di sana. Setelah itu nggak tahu, mungkin namanya virus ya. Ya. Kang Efki, kita nggak tahu masuknya dari mana, entah dari mulut, dari udara, dari air, dari makanan, kita Ya. nggak tahu, atau kontak sesama penumpang juga kita nggak tahu. Nah, ketika dipastikan bahwa itu mirip gejala corona, maka dari pihak kapal menyatakan siaga 1 waktu dulu. Setelah siaga 1, lalu apa yang dilakukan oleh tim dan pencegahan apa yang dilakukan oleh pihak kapal sendiri? Ya pastinya yang tadi saya sampaikan, ketika kita mau keluar, mau jalan-jalan, mau happy gitu kan, ternyata kita Dilarang, stop, ya. dilarang. Akhirnya beberapa tim medis Jepang itu dihubungi sama Lalu, pihak kapal untuk memastikan betul Pastikan. nggak sih, Berarti karena memang datang ya? datang dari pihak medis Jepang itu masuk ke dalam kapal pesiar untuk memastikan apakah betul ini gejala yang dimaksudkan yang selama ini kita tahu Ya. itu adalah corona outbreak gitu Nah, kan. pada saat Kang Dede tahu bahwasanya salah satu passenger dari kapal Kang Dede ini kena corona, lalu pastinya kemudian Kang Dede cari-cari informasi mengenai corona. Betul. Dan nampaknya itu sangat seram sekali. Nah, Iya. setelah itu apa yang Kang Dede rasakan, dan kemudian pada saat pemeriksaan apakah banyak kru lain atau adakah salah satu yang sama juga kena gejala? Ya, sebetulnya karena di Indonesia gejala yang saat ini kita tahu coronavirus itu seperti itu normal menurut saya. Ya. Hanya saja karena memang ini Minum lebih dulu, Kang Dede. spesifik. Diminum dulu iklan dari Ciapus ya guys. Air minum lokal Ciapus. Ciapus segera hubungi Ciapus. Nah, lanjut lagi gimana Kang? Ya, jadi waktu itu memang kondisinya memang belum banyak informasi. Jadi yang saya tahu ya itu gejala biasa. Gejala biasa. Ternyata dari WHO juga itu menyebutkan ini varian virus baru gitu ya. Mematikan pastinya kan? Betul, waktu itu belum ada informasi yang seperti sekarang. Iya. Akhirnya yang tadi saya perasaan biasa jadi Iya. tegang. Setelah ditambah dari tim medis Jepang itu datang ke dalam kapal pesiar, lalu kita dikumpulkan di satu station, kalau nggak Iya. salah namanya Club Fashion di Iya. sana. Satu persatu membawa name tag, namanya kalau di sana ID card, Iya. Laminex lebih lengkapnya kalau di kami disebutnya. Nah, kita satu persatu dicek. Itu pengecekannya 2 tahap. 2 tahap. Yang pertama itu adalah hidung, Ya. dicolok Ya. pakai besi kecil, Kang Efki, terus diambil ya mungkin cairan dalam hidung sama tenggorokan. Tenggorokannya dimasukin, dibuka mulut kita, terus lalu masukin alat juga seperti sama yang di hidung. Nanti dia akan mengecek beberapa menit. Setelah itu kita tunggu dulu di ruang tunggu, nanti dilihatin hasil kita. Kalau misalkan dinyatakan dia positif, maka akan dipisahkan. Kalau negatif boleh untuk. Nah, pada saat pemeriksaan pertama kali, apakah ada kawan Kang Dede atau Kang Dede sendiri apa kena atau tidak? Banyak sekali. Nah, pada saat pastinya kena ya, pasti makin panik kan? Betul. Iya, pasti Betul. sebagai manusia wajar ya. Iya. Nah, lalu pihak kapal memutuskan untuk terus lanjut atau memulangkan kru? Oh enggak. Jadi waktu itu memang situasi yang sangat bimbang. Posisi kita sudah ngeport, terus kita ditolak sama pemerintahan Jepang Setempat, bahwa ya. bahwa ada salah satu passenger yang memang terkena, maaf, dari indikasi, karena dulu dinyatakan belum dicek, jadi terindikasi. Setelah dicek
betul benar itu adalah coronavirus, maka yang tadi kita harusnya keluar kita cancel. Lalu pemerintahan Jepang itu memberikan 1 jam kalau nggak salah atau beberapa waktu untuk memikirkan bagaimana solusinya. Oh gitu. Akhirnya kita ditarik mundur untuk sailing di gak jauh dari Iya. perairan Yokohama Jepang. Ya. Jadi kita di tengah laut. Berarti Sampai selama menemukan solusi solusi. harus bagaimana mengatasi corona ini. Nah, dari pihak kapal solusinya apa pada saat pertama kali? Otomatis yang namanya Jepang itu negara salah satu negara yang luar biasa ketat, Steril ya boleh dibilang. luar biasa. Saya aja selama kerja di sana itu keluar belum pernah menemukan sekecil sampah. Belum beruntung berarti. Belum, mungkin belum ya. bisa kata belum Pokoknya kalau beruntung. misalnya ada sampah berarti bukan orang Jepang deh yang buang gitu. Iya. Entah itu dari mungkin Indonesia maybe, maaf ya, atau negara lain lah. negara lain mungkin gitu. Karena memang mereka Tapi atau mungkin lebih jelasnya bersih banget yang ya. lupa gitu atau kepepet gitu. Soalnya Sembarangan kita tahu buang gitu Jepang kan. di film-film bersih gitu. makanya itu memang benar-benar apa adanya. Negara Jepang itu benar-benar bersih. Iya. KFC. Nah jadi kita itu selalu keep in touch itu antara pemerintah Jepang sama Pihak kapal. pihak kapal. Nah, pada saat dipulangan itu hari keberapa Kang Ade pada saat pemeriksaan? Karena tadi Kang Ade menjelaskan bahwasanya pada saat pemeriksaan Iya. dan ada terindikasi lalu memberikan waktu kemudian mencari solusi, lalu apa yang dilakukan oleh pihak kapal? Yang dilakukan oleh pihak kapal otomatis mengantisipasi untuk penyebaran virus corona di atas kapal Dengan pesiar. cara apa sendiri Kang Ade? Caranya itu mengisolasi satu persatu one by one setiap kru yang memang mengarah ke arah. Oh, gejalanya Iya, panas betul. gitu. Salah satunya teman saya ketika dia bekerja dia ngerasa panas badannya, jadi dia tuh lapor sama leader. Terus saya kayaknya sedikit nggak enak badan nih. Oh daripada ini indikasi, Ya, lebih baik dipastikan cek. ya. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke cabin lalu menghubungi 911 ya 911 untuk dicek langsung di cabin. Ternyata pemeriksaannya itu luar biasa unik Kang Efki. Jadi ketika dinyatakan oh ada salah satu kru nih yang di cabin yang harus diperiksa bahwa mendekati coronavirus dan dinyatakan positif, mereka langsung diculik. Oh, Diculik gitu. dibawa langsung ke luar Jepang. Keluar kapal. Luar kapal. Jadi dibawa ke rumah sakit Jepang. Tanpa pemberitahuan atau informasi Tanpa- kepada kru lain. Jadi kita nggak tahu tiba-tiba mana sih cabin mate saya, Iya. mana sih Misalkan si mana ini? Ucok ya Nggak kan? ada, Nggak Ucok udah dibawa ke Jepang. Kayak gitu. Waduh, Oke, bahaya juga ya. Jadi kita buat khawatir Betul, karena kita mungkin berpikir betul ini orang sekali. nggak ada dua kemungkinan kan. Iya, makanya Apakah tadi dibawa ke rumah sakit atau meninggal kan? kita nggak tahu kan. Karena memang nggak ada informasi si ini itu ada di mana, nggak ada informasi si ini itu negatif atau positif. Kalau misalkan dia memang positif, keadaannya apakah sudah negatif itu nggak ada kan. Nggak ada. Jadi tiba-tiba hilang gitu. Hilang aja. Nggak ada kemana gitu nih orang. Kita juga emang mementingkan diri sendiri ya waktu Iya. itu karena memang dimulai dari diri sendiri untuk seperti cuci tangan, Iya. terus jaga jarak minimal 1 meter, Iya. terus ada jalur-jalur nih kayak ini yang positif, yang ini Iya. negatif, yang ini untuk kru, untuk passenger itu kita harus mengikuti arah. Ada misalkan danger zone atau misalkan safety zone itu kita harus mengikuti Betul. apa yang sudah disiapkan oleh Instruksikan itu. petugas gitu. Kayak gitu-gitu sih. Setelah itu pada akhirnya kan kru kapal Boleh minum pesiar- dulu ya? Oh, silakan. Haus. Dan pada Ya, saat gimana? itu kan kru kapal pesiar akhirnya dipulangkan. Nah, Betul. bagaimana itu bisa dipulangkan? Dipulang- Permintaan para Mm-mm. kru atau dari pemerintah setempat atau dari kapalnya sendiri? Yang pastinya kalau suasana udah seperti itu kan dari negara sendiri yang inisiatif. Jadi waktu itu kebetulan pemerintahnya sendiri itu langsung ambil tindakan karena ini bukan bukan wabah biasa tapi ini memang global banget gitu kan, hampir seluruh dunia memang sudah Pemerintahnya ya. sudah dapat informasi ini bahwa ada nih penyakit baru namanya coronavirus. Ya salah satu ya yang saat ini lagi ramai itu yang di Diamond Princess Ya. ini. Jadi Adakah yang meninggal atau mati gitu kan pada saat Ada. Oh, ada juga, sempat ada. justru karena ada yang meninggal itulah akhirnya isu ini Makin besar. membludak. Jadi Hmm. langsung booming. Namun untuk pencegahannya tadi itu dari pemerintahnya sendiri ngambil satu persatu. Udahlah saya mau ngambil dari
kru saya ini yang dari Amerika untuk dipulangkan secepatnya. Jadi semua Amerika pulang. Oh gitu. Jadi Satu negara persatu. ya, misalkan dari negaranya masing-masing di mana warganya bekerja di kapal tersebut, mereka memulangkan secara cepat gitu. Betul. Ada juga yang memang dari inisiatif krunya sendiri untuk meminta bantuan kepada negara sendiri melalui sosial media ataupun melalui Ada ya. jalur yang lain agar minta dievakuasi Secepatnya. secepat mungkin, karena memang di sana itu benar-benar crowded banget, genting banget, dan kita nggak tahu harus ngapain Iya. kalau bukan selain kita melindungi diri sendiri Iya. untuk tetap hidup di sana. Dan gitu. pada saat mau dipulangkan itu apakah tetap bekerja atau stay di kamar tetap kita bekerja dengan karena menggunakan kita punya passenger Iya. kan, posisinya ada tamu juga, jadi ya passenger adalah raja, ya kita harus memberikan servis setiap hari, semuanya tetap bekerja dengan cara tadi, ketika ada yang menunjukkan gejala corona maka diambil. baik. Lalu Seperti itu. saya mendengar informasi bahwasannya kru dari Indonesia itu dijemput pakai kapal laut. Betul, itu dulu isu ya. Jadi Isu. kita itu Dari mana isunya? Kalau boleh tahu, dari media atau dari kawan-kawan? ya sedikit menyinggung terkait masalah kepulangan Ya. Indonesian crew yang di Diamond Princess menuju Indonesian. Nah itu tuh dulunya kita itu paling terakhir Kang Efki ya. Saya masih ingat dulu itu dari beberapa negara yang ada, Indonesia yang paling terakhir. Itu pun kita sudah berusaha untuk Jagoan, kalau dibilang Indonesia itu jagoan karena jagoan makanya selalu terakhir kan. Indonesia with the title from Ya. Captain Indonesian is the last gladiator. Kebanggaan ya. Makanya kan Heeh. nggak tahu ya kalau Wah. menurut kami itu nggak tahu kebanggaan karena Ah. memang posisi kita takut atau memang seperti apa saya nggak tahu. Ya. Jadi waktu itu tuh setelah semua kru pulang, hanya tersisa satu negara, itu Indonesia. Oh, Luar hebat biasa sekali ya. kan? Ah. Bisa dibayangkan kalau suasana yang menyeramkan, hanya ada satu perwakilan yaitu Iya. Indonesia, dan tentunya beberapa staf yang Dan negara lain ya. betul, dan terutama paling terakhir itu adalah Captain Nah, namanya. India bagaimana dengan India? Mengingat banyak orang India, Filipina di sana. Mereka lebih Pulang. awal pulang daripada kita. Makanya setiap negara itu punya prosedur dan penjemputannya masing-masing. Kalau tadi pertanyaannya, kita akan dijemput dengan kapal yang namanya kapal KRI Suharso, Ya. itu betul. Kita itu mendengar informasi itu karena kita punya wadah untuk komunikasi melalui WhatsApp di bawah naungan KBRI untuk Tokyo. KBRI Jepang ya. Betul. Ah. KBRI dari Jepang. Jadi kita di collect nih satu kapal ini ada berapa orang nih krunya nih yang di Indonesia, yang di Diamond Princess, itu dimasukkan ke satu WhatsApp grup untuk menanyakan seputar kabarnya seperti apa, makanannya bagaimana, sudah terpenuhi atau belum. Jadi luar biasa Kang Efki. Oh gitu. Nah, Mm. salah satunya menyinggung tentang kapan kita pulang. Ya. Nah, diinformasikan ada yang melalui pesawat, ada yang melalui Simpang apa siur namanya? ya. Iya beritanya. betul. Salah satu yang paling kenceng itu yaitu melalui kapal laut. Khawatir pasti kru. Luar biasa khawatir. Panik ya. Kita kan Bukan hanya kru, pasti logikanya, pihak keluarga juga dong. betul. Ah. Logikanya gini, kita dari kapal laut dari Indonesia ke Jepang nggak mungkin membutuhkan waktu 1 hari kan? Iya. Nggak mungkin, itu make no sense lah. Jadi caranya bagaimana? Ya kita terus nge-push. Apakah betul akan dijemput dengan kapal laut? Apakah betul akan dijemput dengan kapal laut? Selalu seperti itu pertanyaannya di dalam grup tersebut. Cuman KBRI itu selalu sabar, Selalu bilang tunggu sabar instruksi. ya. Selalu sabar. Padahal kru ibaratnya kru Suasana kapal lagi pesiar kayak ada begitu genting kan. ya. Dan kru kapal pesiar baik TKW, TKI adalah pejuang devisa ya. Betul sekali, saya setuju hal itu. Yang Makanya dimana salah satu penyumbang terbesar buat terbesar negara salah satu ini. juga dari Benar nggak? pelaut ya, dari steamer Iya. kan gitu. Cuman ya kita hanya bisa berdoa, kita semuanya sehat. Kalau nggak salah total ada 87 kru atau 78, Nah, kebalik angka saya nggak tahu. Nah dari 87 kru itu dinyatakan beberapa dari kita sudah terinfeksi coronavirus lebih awal. Nah, Jadi pada beberapa itu udah diisolasi karena diisolasi. di rumah sakit. Nah, Cepat. pada saat dipulangan itu berapa jumlahnya dan menggunakan apa, lalu di mana ditempatkan? Apakah langsung ke rumah masing-masing atau kemana? Karena mungkin sebagian teman-teman kita belum tahu gitu. Setelah kita dinyatakan untuk boleh pulang, Ya. lalu final bahwa pulangnya itu menggunakan dulu Garuda. Oh, disediakan pesawat oleh betul. pemerintah. Jadi kita langsung mendatangkan dari Indonesia.
Khusus namanya untuk kru kapal kru kapal. Diamond Princess ya. Diamond Princess untuk Indonesia kita dinyatakan pulang dijemput menggunakan pesawat yang namanya Garuda Airlines. Nah, jadi waktu itu di dalam Garuda itu kita juga udah luar biasa semangat dan senang karena memang Garuda fasilitasnya bagus. Ternyata tidak semudah itu dan tidak seenak yang saya pikirkan dengan FK, karena kita menggunakan APBD juga Oh, gitu. menggunakan APBD di dalam pesawat. Iya, nggak boleh bawa handphone. Kita Lalu- pakai APBD. Oh, oh. Di dalam kapalnya pun Kapal. pesawatnya itu pakai plastik semua. Luar biasa pokoknya. Dari ujung ke ujung, dari mulai kita masuk ke pintu pesawatnya itu udah menggunakan plastik. Nah, di mana kita bicara pesawat pastinya ada pramugara atau pramugari. Apakah ada pada saat itu melayani? Pramugara tentu enggak, mungkin lebih ke arah kayak ini bukan formal gitu. Ya. Ini memang situasinya urgent ya. Jadi saya nggak tahu itu pramugara atau siapa. Yang pasti itu petugas yang menghandle kita untuk pulang ke Indonesia. Nah, pada saat itu langsung pulang dari Jepang ke Indonesia menggunakan pesawat apa transit di negara lain dulu? Enggak, kita langsung turun. Cuman kita belum ada informasi karena memang kita nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan, nggak boleh Oh, di minum. pesawat pun tidak dapat makan. Hanya roti kalau nggak salah ya. Ya makan namanya. Ya maksudnya bukan makanan berat. Berat. Ya, Ya. jadi kita cuma dikasih cemilan lah ya untuk ngajal perut sama satu aqua kecil, air mineral kecil. Ya. Kita nggak tahu nih turunnya kemana. Ternyata kita turun di daerah Jawa Barat, tepatnya. Maaf, saya lupa nama bandara udaranya itu. Yang di daerah Jakarta juga. Halim. Iya kalau nggak salah. Nah dari situ kita dibawa ke Pulau apa? Pulau Sebaru. Nah, Pulau Sebaru yang ada di Kepulauan Seribu. untuk karantina ya selama berapa minggu. 2 minggu kalau nggak salah. Setelah Ya. itu lalu dipulangkan ke rumah masing-masing. Isolasi lagi Ya. tuh. Nah, bicara tentang ya ini yang namanya coronavirus, pastinya ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan, musibah ya. Betul ya. Nah, pada saat teman-teman bekerja ekonomi kan teman-teman kasarnya membutuhkan biaya pastinya kan, Iya iya. dan harapannya kan sukses kan. Nah, dan saya mendengar ada beberapa kawan atau kru juga yang baru naik berapa bulan, mereka langsung pulang. Nah, pada saat pulang ke rumah setelah kejadian itu, apakah mendapatkan kompensasi atau insentif gitu? Kompensasi ada ya. Kita dapat setengah dari gaji selama 2 bulan. Jadi itu di cover oleh Princess waktu itu. Setelah itu ya sudah, sampai coronanya selesai kita nggak dapat sama sekali. Kayak gitu. Nah, pada saat pulang itu apakah ada sambutan dari pemerintah Indonesia? Dulu ada Pertama kita, datang. ya pertama kita turun dari kapal KRI Suharso itu, dari Sebaru KRI menuju Suharso. ya KRI Suharso. ya KRI Suharso, Kapal laut ya. kapal laut Berarti dari pesawat, Sebaru menuju Tanjung Priuk. Hmm. Lalu kita diturunkan di sana, itu kita disambut. Jadi di dalam kapalnya pun setelah kita naik dari darat ke kapal itu udah ada TNI, udah ada sambutan-sambutan. Jadi kita dihibur Ya. sebelum kita nyampe ke Tanjung Priuk. Gitu. Dari Tanjung Priuk kita disambut lagi sama agensi. Waktu itu saya dipegang oleh Pak Erwin dari Maksasai. Oh, agennya Bapak agensinya, Wisata. karena memang beliau yang aktif berperan penuh dalam penanganan corona ini untuk Penjemputan kru juga ya. di Diamond, betul, penjemputan sampai dinyatakan harus pulang menggunakan bis. Waktu itu diantar pakai bis sampai di bandara, setelah itu pulang masing-masing ke rumah. Jadi perbincangan kita malam ini ialah mengingatkan kita pada kasus corona ya, Betul. dan dimana mengingatkan perjuangan teman-teman kita ya, terutama dari kru Diamond Princess. Sangat luar biasa, berani. Iya. Dan khususnya bukan hanya Princess, pasti banyak kapal yang lain juga yang kena dampak corona Betul, ini. betul. Nah, lalu kemudian pada saat sekarang sendiri Kang Dede, kita dilihat beberapa kru juga ada yang memutuskan buat usaha gitu kan. Betul. Ada yang berangkat lagi. Nah, bicara Kang Dede sendiri, apakah kedepannya akan bekerja di kapal pesiar atau memutuskan untuk mencari pekerjaan atau usaha? Ya, saya juga Kang FP sebetulnya nggak nyangka kalau dampak dari coronavirus ini sepanjang ini. Jadi setelah saya join terakhir kali di kontrak pertama saya itu hampir 2 tahun kurang lebih ya, coronavirus ini menyerang Indonesia, maksudnya seluruh dunia.
itu kita stop untuk berlayar. Jadi waktu itu udah frustasi tuh, apakah harus berangkat lagi atau enggak. Kalau menunggu juga kita belum pasti karena prosedur yang luar biasa ketat. Kalaupun ada juga itu hanya beberapa kru aja untuk merawat kapal lah bahasanya ya, tanpa without passenger gitu. Akhirnya ya udah, saya memutuskan untuk bekerja dulu. Setelah nanti ada panggilan lagi, saya berangkat lagi. Oh, seperti itu. Jadi untuk ke depan tetap saya akan melanjutkan. Oh ya, masih ingin berkarir di dunia kapal Betul, belum pesiar. puas. Iya. Jadi belum banyak nih dunia negara-negara yang saya lewatin. Ya. Yang saya mau Jadi, kunjungin gitu. Boleh dibilang Kang Dede ini jiwanya berpetualang ya, tidak akan menyerah ya. Ya Nah. harus back to your goals gitu before kita memutuskan untuk ya I'm ready for join on board. Kita harus tahu perjuangan kita ke belakang itu seperti apa, karena kerja di kapal pesiar menurut saya nggak mudah, banyak proses yang harus kita lalui. Ketika kita down ya harus bangkit, tujuan kita apa sih sebetulnya gitu. Jadi kita semangat lagi. Terakhir kali Kang Dede, apa motivasi atau masukan saran Kang Dede untuk teman-teman yang belum ke kapal pesiar, punya rencana atau yang lagi menunggu jadwal, apa Kang Dede? Ya pasti harus banyak bersabar ya, yang namanya kapal itu kan banyak. Dan kalau misalkan kalian belum dapat entah itu posisi, entah itu keberangkatan, pasti semua akan berangkat. Namun tetap harus dijaga semangatnya, jangan sampai mundur, jangan sampai down, karena semua itu butuh proses. Kalau kata Dewi Persik mah semua akan indah pada waktunya. Oh, Dewi Persik ya, berarti Dewi Persik, kenal Dewi Persik. Ya, itu artis Indonesia kan. Terima kasih ya atas waktunya. Jadi Ya, malam sama-sama. ini perbincangan kita cukup sampai di sini. Ya. Dan jangan lupa saksikan di Subscribe dulu dong. subscribe dulu di follow, Pejuang share Devisa ya. Share, this video to your friends. subscribe ya, Pejuang Devisa ya. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa. Selamat Amin. malam. Bye bye. Selamat malam.